Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mereview cerpennya Sabrina dan Hansa. Pertama, alhamdulillah tadi pagi sudah banyak kita memperbaiki, menyiapkan dokumen-dokumen lain seperti biodata, cover, lembar orisinalitas yang sangat penting, termasuk aturan-aturan penulisan dalam Word-nya itu. Alhamdulillah, lihat Hansa dan Sabrina banyak belajar dan saya juga banyak memberikan tutorial. Semoga diingat-ingat sehingga nanti di lomba berikutnya lebih bagus lagi, sudah banyak yang dipelajari. Oke, yang pertama ini menurut saya di cover ini perlu dinaikkan. Ini dinaikkan aja. Jadi ini detail, di blog terus detail, ini naik semua ya. Lalu ini pasuruannya di kapital aja semua. Kalau di cover itu kapital, dibiasakan aja semuanya kapital tanpa terkecuali ya. Oke. Nah, berikutnya, oh ya, dari judul cerpennya Hansa, tentu judul perlu dipercantik lagi, karena kalau judulnya Hansa ini rasa esai, sedangkan di cerpen itu judul itu harus benar-benar imajinatif, harus benar-benar kiasan banget gitu. Jadi rasanya masih belum agak kreatif gitu ya. Padahal isinya sudah kreatif banget. Cuma tinggal judulnya aja. Kalau misalkan dibandingkan dengan miliknya Sabrina, ya ini ya sudah ada, ini judulnya Sabrina ini sudah judul-judul yang fiksi ya. Jadi tidak benar-benar makna denotatif gitu, makna konotatif, makna kiasan, tetesan keadilan. Kan memang tidak mungkin keadilan itu kalau dicari makna denotatifnya kan tidak mungkin keadilan itu menetes air gitu kan. Nah ini perlu Hansa bermain di judulnya itu. Ya, bagaimana caranya masih bingung dan sebagainya, hunting, riset. Itu kata kuncinya. Jadi bukan berarti menulis fiksi itu tanpa meriset, tanpa melakukan penelitian. Oh tidak. Sama. Mau nulis fiksi, mau nulis karya tulis ilmiah, esai, ataupun fiksi, cerpen, dongeng, bahkan puisi pun itu perlu meriset. Seperti kemarin, semoga di kedutaan Irlandia juga ikut setelah ini, karena sebenarnya kedutaan Irlandia kapan ya terakhir ya Pak? Tanggal 10 ya. Itu juga perlu meriset dulu. Nah, oke. Yang saya beri warna kuning ini berarti diperbaiki, ada koreksi saya ya. Ya kan ini kan di Word itu berbaik hati pada penulisnya. Jadi kalau ada salah tik gitu, kurang spasi, atau di sini pasti ada garis bawahnya, ini warnanya biru biasanya. Nah ini berarti kurang spasi gitu ya. Coba kita lihat punya Hansa yang di, oh ya ini nggak ada yang di garis bawahi, mungkin karena laptopnya baru ya, jadi belum ada ini. Oke. Saya sekarang ke halaman, saya ini sekarang ngoreksi halaman pertama saja ya. Setelah itu silakan diperbaiki dulu, karena banyak perbaikan yang harus dilakukan oleh kalian sendiri dulu sebelum benar-benar masuk ke konten. Artinya jangan sampai ada salah tik, titik, koma itu menentukan dalam lomba cerpen.
fiksi. Titik koma karena banyak menggunakan kalimat langsung. Ya, karena memang menariknya cerpen karena ada kalimat langsung. Tidak sama seperti menulis esai karya tulis. Maka harus benar-benar belajar cara menulis kalimat langsung. Tinggal belajar sedikit aja. Gitu ya. Kalau dari alur ceritanya, bikin ceritanya sudah oke, keren. Keren banget. Itu sudah, kalau bahasa gaulnya sudah di luar nurul. Imajinasi kalian itu sudah bagus. Tinggal belajar cara menulis kalimat langsung begini ini. Titik komanya, tanda petik duanya itu wajib benar dan itu harus belajar dulu. Ya, belajar dulu. Jadi kalau Pak Eka yang benerin ini eman, kalian tidak belajar. Saya beri contoh. Misalkan ini ya, yang saya beri kuning-kuning ini. Nah, ini kenapa kok saya beri warna kuning? Tentu ada yang salah di sini. Nah, kalau dalam kalimat langsung, ini kalimat langsung ini harus ada komanya begini. Nah, baru kemudian gumam, Raka sambil melamut di teras rumahnya. Gitu. Dari mana taunya? Ya ini. Nih, nanti ini saya share ya. Sebetulnya di Google sih ada, tapi ini menurut saya referensi yang bagus tuh. Misalkan ya, ini udah dijelasin tuh cara penulisannya. Subjek, kata kerja, koma, tanda spasi, petik, terus petik, terus titik, terus tanda petik 2. Kalau misalkan ini berhenti di sini, jadi Felix berkata, koma, spasi, titik, petik 2, terus sampai titik, terus baru petik 2. Ini wajib benar. Nah, sepertinya masih banyak salah di situ. Jadi kalau Pak Kang ngasih warna kuning satu persatu nggak efektif. Kamu sendiri juga nggak belajar. Maka kamu perlu benar-benar belajar ini dari halaman pertama sampai akhir. Tolong dibetulkan ya. Terus kesalahan berikutnya adalah di. Kata depan di ini banyak salah. Jadi di yang dipisah dengan di yang digabung itu banyak salah ya. Berarti ini memang kebiasaan gitu. Padahal sebetulnya mudah. Di itu kalau diikuti tempat, waktu itu dipisah. Misalkan di siang hari, berarti di spasi siang. Di sekolah, di spasi sekolah. Tapi kalau di yang diikuti kata kerja, misalkan makan, dimakan, itu tidak dipisah. Dikenal, tidak dipisah, dikenal gitu. Gitu ya. Jadi jangan sungkan-sungkan ngecek kalau memang ragu ke Google. Berikutnya, nama orang pasti huruf awalnya adalah kapital. Ya, pasti kapital. Jangan sampai salah, cek lagi. Pokoknya penulisan ejaan kata ini jangan sampai salah lagi. Nah, ada satu aplikasi yang biasanya saya juga sharekan ke anak-anak itu ejaan ID ini ya. Ini. Nah, perbaikan kata tidak baku otomatis atau ke YouTube aja. Kata kuncinya klik aja koreksi ejaan gitu. Banyak gitu. Nah, masukkan sini langsung nanti otomatis nanti diperbaiki nanti gitu. Nah, nanti juga saya sharekan ya selain ejaan ID gitu. Bimbingan PK yang kemarin insya Allah sudah paham. Oke, berikutnya ini juga ini pokoknya kesalahannya ada di tanda baca, koma, terus ini harusnya huruf kecil, aku kecil aja, tahu. Kalau kamu mau pakai misalkan tahu ini ya, kamu mau pakai bahasa sehari-hari slang, bahasa obrolan boleh, tahu misalkan nggak pakai H boleh, tapi miringkan. Tapi kalau lebih aman ya pakai bahasa baku aja, tahu gitu, nggak pakai isi. Terus guru kecil, Inggris itu besar tuh ya.
Oke. Itu kesalahan-kesalahan elementer. Berikutnya, ini kenapa saya ini saya diberi warna kuning. Jangan kelebihan saya. Nah, untuk Sabrina juga, itu ada kesalahan-kesalahan elementer mendasar gitu juga. Misalkan di sebuah desa bernama Sukamakmur, nama desa berarti harusnya S-nya besar. Kamu suka dan makmur ini gabung ya, oke. Berarti tidak perlu spasi. Nah, disapa ini juga kesalahan elementer, kata depan di, bukan dipisah ya. Oke. Lalu berikutnya, ini harapan makmur, kenapa saya beri warna kuning? Ada baiknya PT Harapan Makmur ini disingkat aja. Setelah di sini, nah kamu buat singkatan begini, dalam kurung PTHM. Nah gini. Maka seterusnya pakai PTHM. Jadi nggak banyak-banyak kata yang nanti ditulis gitu. PTHM gitu, atau PT atau perusahaan gitu menyebutnya gitu. Menurut saya sudah benar. PT itu tidak pakai titik. Biasanya mayoritas salah. PT biasanya diberi titik. Oke. Nah balik juga ini ya, Sabrina. Pokoknya kalau Word-nya ngasih garis bawah begini 2, biasanya warna biru, ini berarti ada yang salah. Cek ya, kelebihan spasi. Oke. Nah, untuk kalian berdua ini karena memang kebanyakan jumlah halaman, artinya ceritanya itu kepanjangan, maka saran saya paragraf-paragraf yang sifatnya kamu baca lagi, tentu harus dibaca lagi, ini nggak bisa kalau nggak dibaca lagi. Ini baca lagi. Kalau ada paragraf yang sebetulnya ini kalau dihilangkan itu nggak masalah, ya dihilangkan. Kalau dihilangkan ceritanya itu tetap enak dibaca, hilangkan. Berarti ini paragraf ini tidak berfungsi gitu. Hilangkan aja. Ya, itu. Kan tadi sudah disimpan toh, yang satunya sudah disimpan. Nah, sama juga Hansa juga begitu. Kalau misalkan ini dihilangkan itu nggak masalah, ceritanya tetap enak dibaca, hilangkan. Itu untuk mengurangi jumlah halaman gitu ya, halaman. Nah, tips yang diharapkan, tips cerpen yang diharapkan adalah rumus biasanya ya, yang sangat terkenal adalah don't tell but show. Jangan menceritakan tapi tunjukkan gitu. Jangan menceritakan tapi tunjukkan. Artinya kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf yang menceritakan bla 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 terpanjang lebar itu dikurangi aja. Lebih banyak kalimat-kalimat yang menunjukkan dia sedang berbuat apa itu. Nah, misalkan begini ya. Di suatu siang pada waktu istirahat panas, terus bikin kalimat langsung, panas banget siang ini apalagi kok takut rasanya. Ini berarti show. Kalau tell itu yang seperti ini. Raka adalah bagian dari generasi Z, generasi yang akrab dengan ini. Tell menceritakan, bercerita. Yang seperti ini dikurangin gitu ya. Yang show berarti yang seperti ini, tiba-tiba dan sebagainya ini gitu ya. Maksudnya ini tiba-tiba pun dari belakang kamu ke kantin. Nah ini show. Sementara itu dulu, silakan direvisi lagi, semua dibaca lagi, jangan buru-buru karena ini saya lihat sangat elementer, sangat mendasar. Maka kayaknya Senin aja baru dikirim. Hari ini kamu baca lagi, besok saya tunggu lagi hasil revisi dari kalian. Habis itu Senin saya kembalikan dan disubmit. Nah tentu ada masukan lagi dari pembimbing
Nafis untuk memberi masukan tambahan ini. Terima kasih. Semoga bisa dipraktekkan ya, terapkan.